Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda semua, ketemu lagi nih sama aku. Apa kabar bunda dan keluarga hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat tentunya. Amin. Oh iya bunda, sebelumnya aku mau khusus spesial mengucapkan terima kasih banyak untuk bunda semua yang udah dukung channelku, yang udah subscribe, yang udah nontonin videoku sampai selesai, yang udah komen, yang udah like, semuanya terima kasih banyak ya bunda. Bunda mungkin akan heran, serius bilang kayak gitu? Emang jumlahnya berapa? Tapi sungguh bunda, aku gak lihat jumlahnya, yang aku lihat kerelaan hati bunda dalam meluangkan waktu. Jujur, itu sangat berarti sekali untukku bunda. So, from the bottom of my heart, thank you so much bunda. Satu lagi nih, khusus untuk bunda yang baru gabung. Halo bunda, selamat datang, salam hangat dan salam kenal dariku ya bunda. Pokoknya terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan. Semoga bunda semua selalu dapat mengambil manfaat dalam video-videoku dan selalu dapat berbagi motivasi positif dalam channelku ini yang insya Allah akan aku update setiap 2 hari sekali. Kalau tidak ada halangan bunda. Dalam kesempatan kali ini, aku mau ajak bunda semua untuk makan siang di Justus Miko Mall. Jadi kebetulan pada hari ini seperti biasa bunda, kakakku, kakaknya suamiku, mau pulang kembali ke Serang setelah liburan di rumah orang tua. Sebelum itu kami makan-makan bersama dulu di sini. Oh iya bunda, tadi di awal videoku kita sama-sama lihat di highlight ada seorang anak perempuan lagi nangis kejer di Miko Mall ini bunda. Meski sebetulnya aku belum kenal siapa adik cantik itu, tapi mohon maaf ya sayang, tante gak punya maksud buruk sedikit pun. Ingin rasanya peluk kamu pada saat itu. Terima kasih ya. Berkat kamu, insya Allah setelah ini akan banyak orang tua yang terinspirasi dan anak-anak seusiamu yang tertolong dari tantrumnya. Nah jadi, tonton videoku sampai selesai ya bunda. Karena setelah ini aku akan talk parenting yang insya Allah akan sangat bunda butuhkan. Karena begitu penting untuk bunda simak. Terutama untuk para bunda yang masih kebingungan pada saat anak sedang tantrum atau mengalami ledakan emosi. Sekarang, jika bunda berada di posisi orang tua anak perempuan yang sedang tantrum dalam highlight videoku tadi, apa yang akan bunda lakukan? Atau apa yang biasanya bunda lakukan? Apa sudut pandang bunda mengenai kondisi itu? Andai bunda tahu, mengatasi anak tantrum itu ternyata bisa banget loh tanpa panik. Simak sharingku yuk bunda. Tantrum atau mengalami ledakan emosi, jelasnya yaitu perilaku marah atau terlampau sangat kesal pada anak-anak. Meskipun pada dewasa bisa saja terjadi, namun hanya dalam kondisi tertentu atau seseorang dengan karakteristik tertentu. Tapi kali ini aku hanya membahasnya khusus yang dialami anak-anak, biasanya usia prasekolah. Mereka sangat kebingungan mengekspresikan kemarahannya, bingung bagaimana membahasakan perasaannya pada saat itu,
sehingga mereka mengekspresikannya melalui teriakan, tangisan kencang, menghentak-hentakan kaki, memukul, menendang, bahkan ada yang sampai menahan nafas dan menyakiti diri sendiri. Kondisi tersebut terjadi karena anak-anak di usia ini mereka masih belajar bagaimana mengekspresikan kemarahannya, kekesalannya yang mereka rasakan pada saat itu. Nah, karena masih belum mampu, sehingga mereka cenderung menjadi frustasi. Adapun dorongan sampai anak mengalami tantrum, itu bisa banyak hal Bunda. Beberapa di antaranya yaitu anak merasa bosan, merasa kegerahan, kehausan, lapar atau sangat mengantuk. Atau mungkin anak kurang nyaman di ruangan tersebut. Atau bisa jadi overstimulation, seperti yang biasa dialami anak saat mereka sedang berada di mall. Atau bisa jadi mereka merasa kurang diperhatikan, merasa tidak didengar, atau merasa kurang kehangatan. Butuh dekapan Bunda. Sekarang, aku mau tegaskan dari awal nih Bunda, bahwa kunci utama mengatasi anak tantrum adalah ketenangan. Kenapa? Karena dengan ketenangan kita sebagai orang tua akan menjadi lebih mampu untuk bijaksana dalam mengatasi anak tantrum. Sebaliknya, jika kita panik atau bahkan mungkin sedikit saja kasar, ini hanya akan memperparah kondisi tantrum anak Bunda. Jadi jangan pernah mengatasi tantrum dengan tantrum ya Bunda. Berikutnya kita simak sharingku ya Bunda. Bagaimana sih caranya agar kita dapat mengatasi anak tantrum tanpa panik? Ketika anak tantrum, hal utama yang wajib sekali Bunda mampu untuk berusaha melakukan, ingat baik-baik ya Bunda, menarik nafas panjang dan mengeluarkannya secara perlahan, menghirup energi positif dan mengeluarkan yang negatif, sambil istighfar ya Bunda. Dan yakinlah setelah itu Bunda akan mampu untuk tenang. Baru kemudian Bunda dapat mengidentifikasi apa yang menjadi dorongan dasar anak mengalami tantrum. Nah, biasanya kita sebagai ibu dari sang anak memang membutuhkan cukup latihan dan pengalaman untuk mampu men-setting 3 kondisi tersebut. Hingga kita dapat sampai di titik hatam sekali bagaimana caranya untuk dapat mengendalikan kondisi ketika anak tantrum dengan tenang dan bijak, tanpa merasa terintimidasi dengan sorotan mata atau komentar orang sekitar. Oleh karena itu, memang sangat dibutuhkan kerjasama dari orang-orang terdekat. Nah, Bunda, setelah 3 tahapan tadi, menarik nafas panjang, mampu untuk tetap tenang, dan memahami tantrum anak, dilalui dengan baik, selanjutnya Bunda dapat memberikan mereka ruang yang cukup untuk meluapkan emosinya. Karena emosinya memang harus keluar Bunda, tapi beri ruangnya jangan terlalu jauh ya, tetap dalam pengawasan. Pastikan anak aman dan jauh dari bahaya, tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain, dan tidak destruktif. Setelah anak meluapkan emosinya, baru kemudian Bunda carilah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan empati. Alih-alih mengekang anak saat tantrum, apalagi sampai mencubit atau memukulnya yang hanya akan memperparah suasana, peluklah ia dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, sambil membisikkan kata-kata yang menenangkan, yang masih berhubungan dengan penyebab kenapa ia tantrum. Nah, tapi Bunda, coba perhatikan ya, ada loh tantrum manipulatif. Gejalanya, anak merengek, mengamuk, menangis keras hanya karena berharap keinginannya terpenuhi.
Dalam kondisi ini, tetaplah tenang dan sabar. Plus, alih-alih memenuhi keinginannya, sebaiknya Bunda segera mengoreksi perilakunya. Karena hal ini bukan fase perkembangan psikologis yang normal, Bunda. Tidak seperti tantrum yang kita bahas sebelumnya. Menangani anak tantrum manipulatif dibutuhkan sikap yang tegas, konsisten, namun tetap tenang. Jika anak mulai destruktif, Bunda boleh mendudukannya di pojok renungan, di kamar misalnya. Berikan anak waktu sejenak untuk merenung. Nanti jika ia sudah tenang, atau bahkan mungkin masih belum tenang, peluklah ia sambil mengoreksi perilakunya dan katakan Bunda melakukan semua itu karena sayang. Namun, jika tantrum manipulatif terjadi di keramaian, segera bawa anak ke tempat tenang. Tunggu emosinya mereda, kemudian jelaskan, tegaskan, dan katakan, jika masih merengek, kita harus pulang. Semangat Bunda bijak! Seiring dengan itu, maka berakhir pula videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.